Halo rekan-rekan, selamat berjumpa kembali dalam tutorial belajar bahasa Inggris bagi pemula. Rekan-rekan, kadang-kadang ketika saya keluar rumah, saya mendapat pertanyaan dari tetangga saya atau dari orang-orang, teman-teman yang mengenal saya. Mereka bertanya begini, mau kemana Pak? Atau kalau di Jawa ya, badhe tindak pundi Mas? Badhe tindak pundi Pak? Atau kadang-kadang ada juga kalau di Bogor orang bertanya pada saya, badai kamana juragan? Hah, itu merupakan pertanyaan basa-basi, ya, pertanyaan yang bisa saya jawab, bisa juga saya abaikan, ya saya menjawab sekenanya, tidak apa-apa, karena bukan menunjukkan pertanyaan yang serius. Tapi masalahnya sekarang, bolehkah, dapatkah kita mengajukan pertanyaan basa-basi dalam bahasa Inggris kepada orang Inggris, orang Australia, orang Amerika yang kita temui di jalan? Bolehkah kita bertanya misalnya dengan pertanyaan, "Where are you going, Mister?" pada saat berpapasan dengan mereka. Bolehkah itu? Mari kita bahas bersama. Welcome to Independent English Course YouTube channel. Bagi sebagian dari kita orang Indonesia, terutama di Jawa yang saya alami, pertanyaan basa-basi seperti mau kemana Pak, mau kemana Ibu, tidak perlu dianggap sebagai tanda kekepoan, keinginan tahuan atau keinginan sok tahu dari seseorang kepada orang lain, pada urusan orang lain. Tapi saran saya sih, sebaiknya kita tidak menggunakan model basa-basi seperti itu untuk menyapa orang asing yang berbahasa Inggris. Begini, bagi sebagian besar orang asing, khususnya orang Amerika, orang Australia, orang Inggris, sapaan dengan pertanyaan "Where are you going?" terdengar aneh dan mungkin kurang sopan bagi mereka, ya. Mereka mungkin bertanya-tanya dalam hati mereka, "How can they ask me such a silly question?" Ngapain juga mereka nanyain gua pertanyaan yang bodoh ini? Mereka merasa bahwa kita kok seperti ingin tahu urusan mereka, sok kepo begitu ya. Jadi mungkin saja mereka beranggapan kita tidak sopan. Lalu mereka menanggapi itu dengan diam saja, berarti tidak menanggapi apa-apa, bukan? Atau kalau toh mereka menjawab, mungkin mereka akan menjawab dengan mengatakan, "It's none of your business." Ini bukan urusan Anda, begitulah ya. Dengan agak jengkel begitu ya. Oke. Mereka merasa bahwa sebaiknya pertanyaan itu tidak kita gunakan. Jadi sebaiknya kita tidak usah menyapa mereka atau bertanya kepada mereka, "Where are you going?" pada saat berpapasan dengan orang asing seperti orang Inggris, Australia, atau Amerika. Cukup sebenarnya kita sapa mereka dengan good morning atau good afternoon. Nah, kalau kita sudah akrab dengan mereka, kita bisa menyapa dengan cara yang lebih akrab juga. Bisa menanyakan, "How are you?" Oke, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi penggunaan "Where are you going, Mister?" "Where are you going, Mrs.?" sebenarnya tidak perlu. Nah, ada satu hal lagi yang mengganggu, yaitu penggunaan atau sebutan Mister atau mungkin Mrs. Hati-hati ya. Jadi misalnya kalau ada yang menyapa Anda dengan mengatakan "Good morning, Mister" atau "How are you, Mister?" Nah, kita lihat coba ya. Sebenarnya penyebutan Mister yang bagi kita orang Indonesia seolah-olah berarti Pak atau Bapak kurang tepat digunakan pada sapaan-sapaan tersebut. Gelar atau sebutan Mister pada umumnya harus digunakan secara lengkap dengan nama orang tersebut, nama lengkap, atau setidak-tidaknya nama marga atau nama keluarga, ya. Jadi kalau ada orang misalnya namanya John Black, kita dapat menyapanya dengan Mr. John Black atau Mr. Black. Tetapi kita sebenarnya tidak boleh menyebutnya, memanggilnya dengan Mr. John, ya, karena John adalah nama depannya. Nah, penggunaan sebutan
Mister itu sebenarnya terbatas pada kesempatan-kesempatan resmi ya, misalnya pada pertemuan bisnis, pada korespondensi bisnis, pada rapat-rapat resmi pemerintah, pada seminar, konferensi, dan semacamnya. Pokoknya pada suasana yang formal. Tetapi untuk sapa menyapa dalam hidup sehari-hari, agaknya sebutan Mister kurang begitu enak didengarkan ya. Orang barat malah biasanya menyebut seseorang tanpa menggunakan sebutan Mister, Mrs. atau apa. Mereka langsung menggunakan nama, dan biasanya nama depan yang malah digunakan. Jadi misalnya namanya John Black, lalu orang lain mengatakan Good morning John, itu cukup. Atau How are you Angela, itu cukup ya. Jadi tidak perlu dengan sebutan Mister atau Mrs. dan seterusnya. Oke. Nah, sebutan yang lebih baku untuk mengatakan Pak atau Bapak adalah Sir ya. Sedangkan untuk Ibu atau Bu adalah Madam. Jadi kita dapat saja menyapa orang dengan mengatakan Good afternoon Sir atau Good evening Madam. Tapi masalahnya di zaman sekarang ini penggunaan Sir dan Madam itu juga terdengar kaku, terlalu resmi, terlalu baku ya. Maka sebutan itu mulai jarang digunakan kecuali dalam forum-forum resmi. Kecuali dalam forum-forum resmi yang saya sebut tadi. Misalnya dalam forum bisnis, seminar, rapat-rapat resmi, di hotel, di restoran, dan sebagainya. Bagi sebagian orang Indonesia, khususnya yang tidak mengenal nama marga atau nama fam, sebenarnya lumrah menyapa orang dengan sebutan Pak atau Bu diikuti nama depan mereka. Bahkan ketika kita bicara dalam bahasa Inggris, ya, maka dapat saja kita menyebut orang dalam kesempatan-kesempatan tertentu dengan Pak atau Bu dan diikuti nama depan. Misalnya, Good afternoon Pak John atau Good evening Bu Angela. Tentu saja konteksnya terjadi ketika kita sudah kenal baik dengan mereka. Ya, awas hati-hati kalau belum kenal ya. Saya pernah bekerja di antara orang-orang asing dari Amerika Serikat dan dari Inggris, dan mereka memanggil saya juga dengan sebutan Pak. Ya, mereka panggil saya Pak Thomas. Mereka menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang Indonesia. Jadi ketika saya sebut mereka dengan sebutan yang sama dengan Pak atau Bu, mereka pun menerimanya dengan baik. Misalnya Pak George atau Pak Kate atau Bu Cathy dan sebagainya. Mereka tidak keberatan. Jadi bagaimanapun bahasa itu erat berhubungan dengan kebudayaan. Kita perlu memiliki cross culture understanding atau pemahaman lintas budaya agar kita dapat membawa diri secara tepat saat harus berkomunikasi dengan orang lain dari budaya, dari bangsa yang berbeda. Terima kasih rekan-rekan karena Anda sudah menonton video saya. Kalau video ini Anda anggap berguna, silakan bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe kalau Anda belum subscribe. Silakan tuliskan komentar atau sharing pengalaman Anda di kolom komentar ya. Thank you very much for watching this video. I know you can speak English, you can improve your English so that we can communicate well in the future. Thank you very much. See you in other videos. Goodbye.